Kiai itu kalau diproyeksikan, kalau kiai itu disorot, dibesarkan, itu jadi pesantren. Kalau pesantren diproyeksikan, itu ya itulah NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para masyayikh, para kiai, para guru, wabil khusus Kiai Haji Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Santot Ali Basya, beserta segenap keluarga besar Pondok Pesantren, yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, beserta segenap Forkopimda atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua RMI PBNU Kiai Haji Khatri Arif, Wakil Sekjen Ibu Ai Rahmayanti, para nyai dan segenap santri, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Berbicara pesantren tidak lepas dari NU, dan begitu juga sebaliknya, berbicara NU tidak bisa lepas dari pesantren. Karena memang NU itu pada awalnya merupakan institusionalisasi atau pelembagaan gerakan perjuangan yang dilakukan oleh pondok-pondok pesantren. Dan pondok pesantren pada awalnya adalah merupakan pelembagaan dari semangat para kiai yang merintis pondok pesantren sejak berabad-abad yang silam. Kalau Gus Yahya itu sering memberikan apa istilahnya, penggambaran kiai itu kalau diproyeksikan, kalau kiai itu disorot, dibesarkan, itu jadi pesantren. Kalau pesantren diproyeksikan, itu ya itulah NU. Gus Dur sering mengatakan bahwa NU itu adalah pesantren besar, dan pesantren itu adalah NU kecil. Jadi begitulah hubungan antara pesantren dan NU yang tidak bisa dipisahkan. Karena memang NU lahir dari pesantren, dan pesantren lahir dari semangat kiai. Dulu kiai itu tidak dengan sengaja mendirikan pesantren. Artinya bukan bikin gedung dulu, bikin asrama dulu, lalu membuka pendaftaran. Tidak begitu dulu. Tapi kiai itu didatangi oleh masyarakat yang ingin ngaji, kemudian lama-lama bertambah santrinya, kemudian kiai itu terpaksa bikin pondokan. Oleh karena itu, maka pesantren di mana-mana itu tidak seragam. Antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lain itu pasti selalu punya kekhasan-kekhasan, karakteristik yang berbeda-beda, karena sangat bergantung kepada kiainya. Nah, kemudian dilembagakan oleh Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama kemudian membuat lembaga tersendiri yang didedikasikan untuk ngurusi
Nah, apa pondok pesantren, yaitu yang namanya Rabithah Ma'ahid Islamiyah atau RMI ini. Saya atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RMI yang ngebut ini, kalau boleh dibilang ngebut sejak bulan Juni 2026 itu sudah menyelenggarakan kegiatan serupa seperti ini sudah 24 kali di berbagai provinsi sebagai tindak lanjut dari komitmen dan gerakan Nahdlatul Ulama untuk mewujudkan pesantren yang aman dalam rangka juga merespon dinamika masyarakat dan perkembangan-perkembangan yang harus diantisipasi dan dilakukan mitigasi agar jangan sampai kasus-kasus kekerasan di pesantren itu justru semakin banyak terjadi dan sebaliknya harus ditekan seminimal mungkin. Tadi Kiai Khodri menyampaikan bahwa ada sekira 40-an ribu lebih pondok pesantren di Indonesia dan 28 ribu sekian diantaranya adalah pondok pesantren yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. 28 dari 40 ribu sekian. Artinya sekarang sudah cukup banyak juga pondok pesantren yang tidak terafiliasi langsung kepada Nahdlatul Ulama. Sekalipun dulu pada awalnya kalau bicara pesantren ya pasti NU, kalau bicara NU ya pesantren. Tapi dalam perkembangannya sekarang banyak juga lembaga-lembaga non-NU yang juga mendirikan pesantren. Cuman sialnya ketika terjadi isu dan kasus kekerasan itu selalu diasosiasikan, dihubungkan seolah-olah itu selalu pondok pesantren NU. Padahal faktanya tidak demikian. Ada memang pesantren di NU yang mengalami peristiwa seperti itu, tetapi tidak semuanya itu di pesantren NU. Dan kami pengurus besar Nahdlatul Ulama melakukan gerak cepat untuk melakukan mitigasi, mengantisipasi jangan sampai kasus-kasus seperti itu terjadi lebih banyak lagi. Maka kami menyelenggarakan gerakan pesantrenku aman ini. Mohon kolaborasi kerjasama dengan seluruh pondok pesantren agar gerakan nasional pesantrenku aman ini betul-betul bisa efektif, berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan senantiasa mendapatkan ridha dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kepada santri-santri dan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan, kalian tetap semangat, tetap tekun belajar di pesantren. Mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun dalam melaksanakan khidmah kalian, belajar dan terus belajar di pondok pesantren. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, yang nafi', barokah. Amin Allahumma amin. Para kiai, para masyayikh, para ibu bapak sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang dapat saya sampaikan karena saya juga ada agenda-agenda lain yang harus segera dihadiri, dan mohon maaf ketua umum yang sedianya hadir di tempat ini terpaksa mewakilkan kepada saya karena saat ini bersama dengan pengasuh pondok pesantren juga Ki Hasbullah yang beliau juga adalah merupakan Rais Syuriah PWNU Bengkulu, sedang melaksanakan kegiatan di tempat yang lain di Bengkulu ini juga di Bengkulu. Cuman karena waktunya yang sangat terbatas, kami terpaksa berbagi, ketua umum di sana dan saya di sini agar semuanya bisa berjalan dan tetap memenuhi apa yang sedang direncanakan. Demikian, sekali lagi selamat atas gerakan nasional pesantrenku aman di Provinsi Bengkulu, dan juga terima kasih kepada jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu dan segenap jajarannya. Mudah-mudahan ke depan kita dapat terus bersinergi
untuk mewujudkan masyarakat yang damai, aman, tertib dan sentosa. Hadanallah wa yakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.